warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pabrikers jadi YouTuber bareng Jurnal Kawasan ya. Alhamdulillah hari ini saya perkenalkan dengan Neng bisa bergabung bersama teman-teman ya atau bapak-bapak nih dari Serikat Pekerja. Saya ditemani sama Bapak Khairul Bakti. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan Bapak Mujito, selamat malam. Selamat malam. Ya, wah ini sepertinya agak sedikit lumayan menarik ya untuk bahasan kita malam ini nih Pak nih, terkait isu-isu yang sedang hangat nih. Oke. Sebelum itu saya persilahkan kepada Pak Bakri dan Pak Mujito untuk memperkenalkan diri. Beliau ini dari mana sih gitu ya kan? Narasumber dari mana sih bisa mendarat sama saya di sini gitu kan? Oke, saya persilahkan Pak Khairul Bakri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, tentunya pertama-tama dan paling utama selalu kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu berikan kita selamat dan kesehatan ya, tentunya pada malam hari ini kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ya, terima kasih kepada Bu Neng atas waktunya, biasa saya panggil Bu Neng mungkin ya. Bu Neng. Bu, atas waktunya diberi kesempatan kepada saya. Ya, perkenalkan nama saya Khairul Bakri, lengkapnya biasa dipanggil Bakri gitu kan. Ya, hari ini saya hadir mewakili kawan-kawan dari Serikat Pekerja yang kebetulan memang saya diberi kesempatan atau amanat dari kawan-kawan konsulat cabang FSP ini sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, dan juga pun saya masih bekerja, status saya masih bekerja di perusahaan swasta, tepatnya di daerah kawasan MM 2100. Jadi status saya sebagai pekerja juga sebagai buruh gitu. Terima kasih. Baik, kita beralih pada Pak Mujito. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terhadap Bu Neng. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, terutama yaitu nikmat sehat, sehingga sore ini atau malam ini kita dapat berkumpul, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, seperti tadi yang Bu Neng sampaikan bahwa untuk memperkenalkan diri, ya perkenalkan, nama saya Mujito gitu kan. Saya bekerja di PT Hitachi Power System Indonesia di kawasan Egypt Industrial Park Plot 8E. Ya, yang sampai saat ini saya juga masih sebagai PUK SPE FSPMI PT Hitachi, dan kebetulan bareng dengan Mas Bakri dan Mas Hari Darmono diberikan amanah oleh KC FSPMI Kabupaten Kota Bekasi untuk menjadi wakil di Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Berarti ini saya bicara dengan orang yang tepat. Jadi bapak-bapak ini adalah ya bagian dari sebuah penentu kebijakan yang nominal nanti berapa gitu kan, UMKK, UMSKK dan sebagainya. Itu nih bapak-bapak adalah bagiannya ya untuk berunding dan sebagainya ya. Kalau misalkan di tiap akhir tahun nih Pak, kan biasanya kan suka ada demo-demo, unjuk rasa dan sebagainya. Nah, berarti itu adalah bagian dari negosiasi yang dilakukan begitu ya untuk terciptanya hasil atau nominal UMK atau UMSK di tahun depan, gitu kah? Seperti itu. Oke, baik. Pak, ini saya sudah ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya sampaikan. Semoga bapak-bapak bisa memberikan penjelasan yang memang efektif ya. Insya Allah. Oke, Pabrikers jadi YouTuber bersama Jurnal Kawasan ya. Pertanyaan pertama yang saya ajukan nih, saya mau ajukan ke Pak Bakri dulu ya, Pak Bakri ya. Jadi gini nih Pak ya, pertanyaan pertamanya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja nih Pak, yang lagi rame-rame ini sekarang kan. Isunya atau memang sudah ditetapkan ya kan, ada bahasanya inkonstitusional katanya Pak ya, tetapi masih dijalankan. Nah, bagaimana nih Pak pendapatnya dari Serikat Pekerja saat ini nih Pak? Kan sudah inkonstitusional tapi tetap aja dijalankan gitu ya. Iya. Oke, baik Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Neng. Terkait tentang Undang-Undang Omnibus Law atau kita sebut Undang-Undang 11 tahun 2020. Ya, memang kita ketahui bahwa undang-undang ini disahkan per 2 November tahun 2020 ya. Artinya memang kalau hitung sekarang udah setahun lebih udah berjalan. Nah, dalam prosesnya memang kami dari Serikat Pekerja beserta kawan-kawan GKANAS ini melakukan JR, ya kan, JR
yang mana memang kalau kita bicara Undang-Undang 11 2020 ini ada 78 undang-undang, ada 15 bab dan ada 174 pasal. Nah, salah satunya ini ya berkaitan dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang ada di bab 4, ya kan, khusus tentang tenaga kerjaan. Nah, dalam prosesnya ya, dalam proses DGA tersebut ya memang kemarin pertanggal 25 kalau nggak salah ya, 25 November itu ada keputusan ya kan, yang mana memang saat itu MK menyampaikan tentang keputusan yang tadi sampaikan Bun, yang bahwa betul intinya adalah MK menyatakan inkonstitusional, yang artinya bahwa ada cacat hukum kan gitu. Nah, dalam proses ini ya ternyata yang pertama yang kita sayangkan dari pemerintah pada saat muncul yang keputusan yang disampaikan dikeluarkan oleh MK, karena ada beberapa amar keputusan tuh. Pemerintah hanya membacakan poin nomor 4-nya saja gitu. Sementara tidak keseluruhan gitu ya, Pak, ya? Jadi kan menimbulkan opini-opini ya kan, sehingga ya hanya sepihak saja yang disampaikan oleh pemerintah, sementara kan ada poin-poin lainnya gitu kan. Baik. Ya kalau menurut versi kami sendiri ya bahwa itu inkonstitusional gitu kan. Artinya memang ya cacat hukum gitu kan. Ya seharusnya kalau pemerintah mau komit ya tidak dijalankan berupa tentang putusan-putusannya. Karena menurut kami di amar nomor 7 itu sangat jelas disebutkan bahwa, sebentar, biar tidak salah ucap, tapi di sini sangat jelas disampaikan tentang poin nomor 7, menyatakan untuk menangguhkan segala tindak atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di sini artinya jelas. Apalagi disebutkan yang bersifat strategis. Nah, di Undang-Undang 11 di pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pengupahan itu salah satu program strategis, kan gitu. Betul. Artinya berhubungan dengan pengupahan ya harusnya stop dulu gitu. Jangan dilanjutkan. Nah, seperti itu kalau berkaitan dengan upah. Oke. Berarti menurut Bapak harusnya jangan dijalankan gitu ya Pak ya. Menurut Serikat Pekerja jangan dijalankan karena ini cacat hukum. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke. Iya. Baik, cukup menarik ya untuk teman-teman yang mungkin atau saudara-saudara kita yang sudah join di Zoom. Yeah. Boleh bisa langsung bertanya jika ingin bertanya ya di live chatnya. Silahkan nanti akan saya bacakan. Saya sapa ya yang sudah bergabung saat ini. Sudah ada Ibu Indah, Bapak Jopas, Bapak Muhammad Arul, Bapak Panji, Bapak Pasrahi, Bapak Rian, Bapak Supri, dan yang lain. Oke, untuk yang ingin bertanya silahkan untuk like di chatnya ya. Oke, ini berbalik ya Pak yang tadi cacat hukum ya. Tetapi aneh juga ya Pak, berbicara cacat hukum tetapi terus dijalankan. Kan gitu. Bagaimana nih untuk Bu Mujito sendiri, ada tanggapan nih? Terkait yang mana nih Bu? Itu tadi yang katanya cacat hukum ya menurut Serikat Pekerja nih. Kok udah tahu inkonstitusional tapi tetap dijalankan gitu kan? Iya. Ya kalau dari saya mungkin emang tadi Mas Bakri sudah sampaikan terkait di amar putusan itu kan ada amar putusan nomor 4 dan nomor 7. Iya, yang tadi disampaikan ya. Nah, terkait inkonstitusional tersebut itu artinya kenapa sekarang itu timbul banyak opini gitu kan. Artinya pemerintah beropini sendiri, pengusaha beropini sendiri, nah Serikat Pekerja juga punya opini sendiri gitu loh. Nah, pemerintah beropininya hanya berpijak pada amar putusan nomor 4. Padahal ada amar putusan nomor 7. Nah, itu artinya biar opini kita itu enggak berkembang kemana-mana, biar opininya itu pun jelas, ya seharusnya orang tuh beropini dan punya persepsi ya berdasarkan putusan tersebut gitu loh. Jadi nggak dibuat abu-abu ya maksudnya ya? Iya, nggak dibuat abu-abu kan. Sebelum adanya amar putusan itu kan di putusan MK itu kan pasti di situ kan pasti dijelasin sama Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu udah ada dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa poin nomor 4 itu seperti apa, poin nomor 7 itu seperti apa, kan dijelaskan sama Mahkamah Konstitusi. Itu ada di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, ada di poin gitu loh.
ada di poin 3.20.5 itu jelas clear disebutin di situ bahwa MK sudah memberikan guidance yang bunyinya bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan Undang-Undang 11 tahun 2020 selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan Undang-Undang 11 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-Undang 11 tahun 2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut. Nah, artinya kalau di amar putusan nggak dijabarin secara detail, tapi di pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sudah terjawab sebenarnya itu, gitu loh. Artinya bahwa untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis nasional seharusnya tidak menggunakan norma yang ada di Undang-Undang 11. Ya. Berarti secara langsung Undang-Undang Ciptaker dan turunannya termasuk PP 36 ya kan yang mengatur tentang pengupahan. Ya. Berarti itu juga mungkin pendapat dari Serikat Pekerja ini tidak bisa direalisasikan atau harusnya ditangguhkan, gitu ya. Nah, oke. Langkah selanjutnya nih, Bung, karena kan dengan perselisihan pendapat berarti kan ada perselisihan pendapat. Nah, dari Serikat Pekerja sendiri bagaimana nih? Ya, mungkin kalau saya menjawab, pertama ya kami tentunya ada beberapa langkah ya. Pertama tentang terus melakukan perlawanan ya dalam bentuk aksi di lapangan gitu kan, sebagai menyuarakan tentang penolakan untuk tidak ada pemaksaan baik dari pihak pengusaha maupun pemerintah tentang perlakuan regulasi ini gitu kan, karena jelas buat kami ini cacat hukum. Yang kedua ya kita akan melakukan gugatan melalui petun ya, upaya-upaya hukum lain melalui petun ya, tentu ini sebagai bentuk upaya ya, walaupun memang ya kami masih punya keyakinan ya ini harusnya tidak dijalankan seperti itu. Oke, baik. Wah, cukup menarik ya, baru sampai pertanyaan yang saya lontarkan tapi udah cukup lumayan juga ini bahasannya. Oke, Pak Bakri, Pak Mujito. Oke, ya saya ini mau ada sedikit feedback terkait beberapa minggu lalu ya, di Kamis di tanggal 25 November 2021 PLT Bekasi ya Pak ya. Betul. Melalui surat usulan ya merekomendasikan UMK tahun 2022 ya, betul ya? Iya, betul. Nah di situ ada diusulkan kenaikan UMK Bekasi di 5.055.874,60. Nah, tetapi melalui surat itu pula, ada balasan ya dari keputusan gubernur. Ya, keputusan gubernur itu menolak atau mengembalikan. Yang artinya rekomendasi tersebut dikembalikan kepada bupati dengan mengeluarkan UMK 2021 menjadi acuan atau sama dengan untuk UMK 2022 yaitu di 4.791.840,90 ya. Nah, karena ini kan sudah ditetapkan nih. Ya, Pak Bakri maupun Pak Mujito. Nah, sementara kalau misalkan seandainya nih tidak ada perubahan, bagaimana nih Serikat Pekerja menyikapi masalah ini? Gitu. Nah, karena kan untuk hal-hal ini juga sudah banyak ya yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang sudah dilakukan termasuk unjuk rasa yang kemarin dari hari Selasa kalau tidak salah ya, dari Selasa, Rabu, Kamis bahkan sampai besok kan ya. Bapak-bapak sudah bersama rekan-rekan yang lain itu berunjuk rasa di daerah maupun berunjuk rasa di pusat. Nah, bagaimana nih Pak, kalau misalkan seandainya ini upaya-upaya sini sudah dilakukan, unjuk rasa sudah dilakukan, negosiasi sudah dilakukan, tetapi tetap dijalankan. Nah, apa nih upaya-upaya selanjutnya? Apakah dari Serikat Pekerja ya sudahlah gitu, tutup untuk masalah ini, atau ada hal-hal upaya-upaya lain yang akan dilakukan? Siapa yang mau jawab nih? Ya, kalau tadi upaya lain tadi salah satu itu kita sampaikan tentang kita akan melakukan upaya hukum melalui petun ya, tentang melaporkan atau menggugat yang terhadap SK yang disampaikan oleh gubernur atau keputusan gubernur terkait UMK yang dinyatakan bahwa untuk kenaikan UMK tahun 2022 khususnya Kabupaten Bekasi
tidak ada kenaikan atau sama dengan nominal di tahun sebelumnya itu sekitar 4.700.000. Ya artinya kalau ini menjadi hal yang dipaksakan oleh pemerintah atau dalam hal ini gubernur, ya tadi kita sampaikan bahwa kita melakukan upaya-upaya melalui petun. Yang kedua, kalau bicara tentang aksi, memang sebelum hari ini dan kemarin dan juga insya Allah besok pun masih dilaksanakan. Yang pertama, kita melakukan aksi di provinsi ya, pada saat memang kita sudah mengirim rekomendasi kepada gubernur terkait memang angka-angka rekomendasi yang kita sampaikan ke gubernur, ke provinsi dalam hal ini di tanggal 29 sampai dengan tanggal 30, yang mana informasinya saat itu bahwa akan diputuskan tanggal 30 di tengah malam gitu kan. Wow. Dan artinya pun selalu tengah malam memang jadi hal biasa ini buat pemerintah gitu. Sehingga memang itu pun terrealisasi betul adanya bahwa keputusan MK itu diputuskan tengah malam tanggal 30. Wah, ternyata terjadi juga ternyata ya Pak terjadi ya? Gitu, walaupun kita sudah melakukan upaya-upaya biar ditemukan untuk audiensi segala macam, ya alasannya memang kebetulan saat itu Pak Gubernur sedang melakukan kunjungan kerja ke Bogor, katanya ke daerah Sentul. Ya buat kami nggak masalah, sepanjang memang ada perwakilan yang mau menemui kami untuk audiensi saat itu, tapi tidak ada sama sekali, yang akhirnya kita menunggu sampai malam di sana juga pas kebetulan hujan terus kan di Bandung kan. Waduh. Jadi ya informasi jam 00 diputuskan. Nah, tentang hal yang tadi ya buat kami, ya prinsip kami pada saat kita dianggap kalah, kita akan terus melawan gitu kan. Kalah lawan lagi. Ya salah satunya tadi tentang upaya-upaya yang kita lakukan dalam hal reaksi di lapangan. Reaksi di lapangan ya dari tanggal 7, 8, tanggal 8 kita coba melakukan aksi ke Jakarta untuk lebih kita meminta kepada MK terhadap amar keputusan poin nomor 7 itu sebatas mana gitu, walaupun tadi sangat jelas sampaikan Bung Mujito. Ya walhasil kemarin aksi di tanggal 8 MK menyampaikan ya akan diberikan waktu selama seminggu. Oh, ada ini berarti ya, ada respon, ada pertemuan ditemui oleh bagian humasnya saat itu melalui Presiden KSPI dan Presiden KSPSI. Nah artinya memang ya buat kami itu pun masih tidak ada kejelasan gitu kan, tanda kutip, apakah nanti 7 hari berikutnya akan ada berita baik buat kita gitu kan, belum tahu juga. Nah akhirnya ya kita sebagaimana memang sudah kita agendakan ya untuk terus melakukan perlawanan terhadap penolakan kebijakan yang saat ini memang buat kami itu cacat hukum. Artinya sampai dengan hari ini pun kami lakukan dalam bentuk penguatan massa gitu kan, lebih ke arah bahwa ya ini keinginan kawan-kawan semua bahwa upaya itu sangat penting gitu kan. Nah itu sih seperti itu Mbak Bu Neng, artinya memang kita masih melakukan perlawanan seperti itu. Oke baik, ini ada pertanyaan dari live chat nih Pak nih. Perkenalkan, katanya saya Bapak Sindu, Direktur Utama PTSS. Apa yang akan dilakukan Serikat Pekerja kalau pemerintah bersikeras memberlakukan Omnibus Law? Tadi. Oke. Jadi misalnya kan, udahlah mau tadi dikatakan inkonstitusional, cacat hukum dan sebagainya, tapi mereka tetap bersikeras. Nah, apa yang akan dilakukan? Itu pertanyaan dari Bapak Sindu. Ya saya pikir tadi sudah terjawab Mbak ya, bahwa tentang upaya hukum melalui petun atau tun dalam hal tentang penolakan terhadap keputusan gubernur tentang UMK. Yang kedua ya kita akan melakukan gerakan-gerakan massa gitu di lapangan. Ya, panjang memang ya harapannya sih begini, buat kami gerakan massa ini sebagai bentuk hal yang menjadikan kesadaran secara bersama-sama bahwa memang buat kami secara logis setiap tahun itu ada kenaikan gitu kan, ada kenaikan. Nah, pertama yang sangat mendasar bahwa di Kabupaten Bekasi sama sekali tidak ada kenaikan. Itu sangat mendasar sekali gitu kan. Orang melihatnya, kawan-kawan buruh itu melihatnya satu hal yang sangat sederhana, kok tahun ini nggak ada kenaikan gitu kan. Makanya ya perlawanan itu akan terus dilakukan oleh kawan-kawan di bawah seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Ajam. Ya, Bapak Ajam, kalangan Serikat Pekerja awalnya ingin mendesak agar ada kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2002 sampai dengan 20%. Namun mereka merevisinya dengan hanya mendesak kenaikan sebesar 7 sampai 10% dari upah saat ini.
bila ada kenaikan sampai 20%, Serikat Pekerja menilai kenaikan signifikan ini akan membuat pelaku usaha jantungan di tengah pandemi yang belum berakhir. Luar biasa ya Pak ya. Terus 20%-an desakan 20%-an awal, tetapi kami ringkas jadi 7-10% karena kita nggak dapat stimulus seperti pengusaha, kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja. Ini begitu ya. Jika sudah ketok palu, bagaimanakah untuk para gubernur? Apakah tidak ada musyawarah agar aspirasi buruh didengar? Gitu Pak pertanyaannya. Harusnya ke pemerintah ya. Harusnya gitu ya ke pemerintah. Tapi mungkin untuk upaya-upaya ini sudah dilakukan. Apakah ada tanggapan nih Pak dari pertanyaan ini? Berarti kan kita sudah melakukan pendekatan secara persuasif terhadap pemerintah juga. Dari mereka sendiri bagaimana nih Pak feedbacknya? Mungkin itu sih yang dipertanyakan Pak. Begitu. Kalau tambahan dari saya, kalau tadi terkait langkah-langkah dari Serikat Pekerja ya, dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh, seandainya apa yang sudah dilakukan nanti itu akan tetap dilaksanakan gitu kan. Tanggapan langkah-langkah kita seperti apa? Menyambung tadi sama yang Mas Bakri sampaikan ya, kalau langkah-langkah organisasi selain aksi massa, kan organisasi juga mempertimbangkan nanti akan melakukan gugatan ke PT UN terkait untuk UMK gitu. Terus yang kedua tadi juga Mas Bakri sampaikan bahwa kemarin di tanggal 8 itu kita melakukan aksi, kita minta tafsir dari MK terkait amal putusan yang nomor 4 dan nomor 7. Nah artinya kalau ngomong langkah-langkah, acara per hari ini yang Ibu sampaikan, yang jurnal kawasan 8 itu adalah salah satu dari langkah, karena di tempat seperti inilah kan kita bisa menyuarakan sesuatu dengan harapan apa? Dengan harapan kalau kita bisa menyuarakan sesuatu, semua stakeholder mau mendengar, terutama saat ini itu adalah pemerintah dan pengusaha. Karena saat ini yang dibutuhkan itu komitmen. Nah, kami cuma ingin sampaikan, kenapa di Rekom Kabupaten Bekasi itu kemarin mengajukan 5,51? Karena 5,51 itu kita masih menggunakan peraturan yang lama, yaitu peraturan Undang-Undang 13 dan turunannya. Dengan alasan apa? Dengan alasan kita sampaikan ke pemerintah, karena Undang-Undang 11 tahun 2020 itu masih dalam status quo. Pas waktu kita ngajuin angka itu. Artinya kalau itu masih dalam status quo, ya kita masih menggunakan peraturan yang lama. Nah kebetulan dilalanya alhamdulillah MK memutus tuh tanggal 25. Sedangkan SK Gubernur diputuskan tanggal 30, malam-malam lagi. Malam-malam tuh jam 12.00 tanggal 1-nya. Nah harusnya kan ini kan yang dibutuhkan komitmen. Maksudnya komitmen tuh gini. Tadi dari Serikat Buruh menyampaikan minta tafsir ke MK, padahal nggak minta tafsir itu juga udah jelas. Kalau amar nomor 4 itu disambungin sama nomor 7, itu pasti nyambung. Tapi kalau nomor 4 itu dibaca sendiri, pasti bunyinya masih berlaku, gitu loh. Tapi kalau disambungin sama nomor 7, iya berlaku. Tapi yang mana? Gitu loh. Nah berlaku yang mana itu pun di pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga udah ada. Itu loh, itu. Nah, kenapa saya bilang komitmen? Karena ini komitmen dari pemimpin dan dari para pemimpin, dari para pengambil kebijakan untuk memberikan apa? Untuk memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Karena apa? Contohnya, buktinya, Gubernur Jawa Timur bisa, gitu loh. Gubernur Jawa Timur kemarin memberikan kebijakan untuk 5 wilayah di ring 1, Surabaya dan sekitarnya. Ada Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Apalagi kalau bicara Sultan Jogja, gitu kan. Jogja malah tuh 4 atau 5 sampai 7%, gitu. Kalau mereka melihat secara real, karena secara real ngitung yang gampangnya kita nggak usah pakai ilmu, kita nggak usah pakai ini, ya upah itu naik minimal sesuai inflasi, yang paling jelas kan begitu. Nah kalau dengan tidak ada kenaikan kan itu secara ilmiah ya apa ya, udah gak usah pakai pemikiran yang jauh-jauh lah, gitu. Yang paling simpel ya seperti itu. Yang paling simpel, yang paling logis. Kalau udah simpel dan logis, para pemimpin, para pengambil kebijakan nggak mau mempertimbangkan itu, ya jadi tanda tanya ada apa sebenarnya itu. Oke, luar biasa menarik ya Pak ya. Ini ya tadi bicara masalah inflasi nih Pak. Terus tadi juga ada pertanyaan juga nih di live chat ya kan.
tadi ya masalah kenaikan di masing-masing daerah ya. Seharusnya para gubernur mengikuti apa yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat katanya, itu dengan merevisi SK-nya. Begitu. Nah, bagaimana dengan gubernur kita gitu kan? Dari kemarin apakah sudah ada tanggapan dari Gubernur Jawa Barat? Sumatera Barat belum merubah SK itu. Sumatera Barat itu baru penyampaian aspirasi dari buruh disampaikan Pak Gubernurnya ke kementerian. Menteri. Oh gitu. Keluh kesah. Baru keluh kesah ya, belum ada SK, belum ada revisi SK. Oke, baik. Iya, menyampaikan pendapat. Berarti salah persepsi ya kemarin ya, ada salah satu audiens kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kemarin itu sempat ada gembar-gembor ya sosialisasi dari pemerintah tentang kenaikan PPN yang akan diberlakukan di bulan April 2022. Ya, selama ini kan kita bertahun-tahun tuh PPN 10% kan tidak ada kenaikan. Nah, isunya kan yang sudah ditetapkan sekarang adalah 11% loh Pak, gitu kan. Berarti secara otomatis naik 1% dong. Nah, bagaimana nih menyikapinya nih? Siapa yang menjawab nih Pak nih? Ya. Kalau itu kan tadi sebenarnya nyambung seperti yang saya bilang, itu kan terkait komitmen. Ini kan ngomongin logika. Kagak usah ngomongin orang yang pendidikannya tinggi lah. Kemarin pun di grup Dewan Pengupahan Kabupaten kami juga ngomong nih. Oke lah, ini menurut kacamata serikat buruh yang orang bodoh nih, gitu. Nggak usah pakai ilmu. Kok aneh gitu loh. Nah, seharusnya pemerintah dan Apindo saat ini sebagai orang-orang yang berilmu punya tanggung jawab. Nah, sama dengan yang Ibu sampaikan tadi itu. Kalau PPN aja naik tahun 2022 itu per April 1%. Terus nanti terakhir lagi itu rencananya kapan gitu? 2000 berapa tuh? 2025 naik lagi tuh 1%. Nah, kalau PPN aja udah jelas-jelas naik 1% di awal 2022, kebutuhan itu kan pasti naik 1% minimal di semua daerah, di semua wilayah. Artinya, nah kalau udah logisnya seperti itu, logikanya seperti itu, ya tinggal komitmen dari pemimpin dan pengambil kebijakan. Ya kalau udah nggak punya komitmen dan nggak mau ngambil kebijakan yang dirasa adil buat semua pihak, ya kalau buruh ngelakuin hal-hal yang tanpa aksi jalan terus-menerus, ya bukan salah mereka. Karena itulah pilihan terakhir yang harus mereka lakukan. Itu. Oke, ya luar biasa ya. Jadi secara kasat mata gini deh, PPN aja segala beli air aja mungkin kita udah kena 1% kan kenaikannya kan gitu ya. Nah masa iya gitu gajinya nggak naik gitu ya Pak ya, secara kita ngelihatnya dari kacamata yang tanpa perhitungan lah ya gitu ya Pak. Baik, di sini Pak, saya bertanya, tadi kan ada untuk isunya tanggal 7 ya, sampai tanggal 10 untuk unjuk rasa di jalanan gitu kan ya. Nah, tadi pagi tuh Pak, rame-rame itu tuh katanya kan ada yang ini ya, sweeping gitu kan ya. Di area dan memang itu udah menjadi kebiasaan atau seperti apa, dan memang katanya ada juga yang sweeping sampai ke bus yang karyawan gitu. Nah, itu sendiri ada dasar hukumnya nggak sih Pak itu Pak? Untuk terkait sweeping, apa memang sudah berjalan secara habit aja gitu, atau memang ada aturannya Pak yang mengatur itu? Ya kalau bicara aturan sih kita nggak melihat itu ya Mbak. Cuman kalau kita mendasarkan tentang kami gitu kan, tentang buruh dalam pergerakan, kami itu berangkat dari kebersamaan, terus solidaritas gitu. Artinya pada saat tadi kejadian yang dari hari ini dan kemarin bahkan pun besok rencananya kita lakukan, itu sebagai bentuk kesadaran saja kawan-kawan dari bahwa ya sebenarnya bukan sweeping, kawan-kawan hanya menjemput gitu kan, menjemput di depan pabrik untuk menjemput teman-temannya di dalam gitu kan, teman-temannya keluar kan gitu kan. Akhirnya begitulah terus berjalan sampai beberapa tempat gitu. Yang pasti ya kita tidak melakukan sweeping, karena kalau bahasa sweeping itu kan lebih kita masuk ke dalam, memaksa keluar dengan paksa gitu kan. Iya, pelanggaran hukum malah ya. Pelanggaran hukum. Karena ya kalau buat kami melihat justru sebenarnya pengusaha lebih pintar, karena kan sekarang banyak dipapang banner-banner tuh sanksi bagi orang yang masuk pekarangan perusahaan dengan denda segala macam sampai tahanan gitu kan. Saya pikir perusahaan lebih paham. Artinya memang bicara tentang sweeping, kami tidak melakukan sweeping, lebih ke arah kita ingin menjemput rekan-rekan yang ada masih di dalam pabrik untuk sama-sama bergerak tentang bagaimana menyuarakan terhadap perjuangan ini. Sebenarnya seperti itu. Cukup terjawab ya. Baik, aduh luar biasa, makin malam makin luar biasa ya obrolannya ya. Untuk teman-teman yang atau rekan-rekan yang masih di live chat, silakan yang ingin bertanya boleh langsung di live chat aja dengan narasumber
kami. Masih ada Bung Mujito dan Bung Bakri. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Iya. Tadi kan berbicara nominal ya, masalah inflasi dan sebagainya. Jadi gini nih Pak Mujito, pengusaha kan berdalih nih kenaikan UMK berdasarkan inflasi daerah. Jika inflasinya 1%, ya maka kenaikan 1%. Tetapi aktual di lapangan, kenaikan UMK selalu meminta lebih tinggi gitu loh dari inflasi ya, suka meminta lebih tinggi dari inflasi. Inflasi 1%, kita minta naiknya misalnya berapa Bung? 10% gitu, itu secara sebagai contoh gitu. Nah, bagaimana tuh menanggapi dari pengusaha? Ya baik. Kalau terkait itu, Bu, kalau terkait dalih dari Apindo bahwa Apindo pengusaha lah ya. Pengusaha menentukan kalau idealnya upah itu kan naik sesuai inflasi daerah, gitu kan. Inflasi daerah. Kenapa selama ini buruh itu selalu minta lebih dari inflasi daerah? Karena kalau kita merefer peraturan yang lama, yaitu peraturan Undang-Undang 13 dan turunnya itu PP 78, yang sebagian orang mengatakan buruh sekarang sudah menerima PP 78. Bukannya kami menerima, tapi dipaksa untuk menerima kalau PP 78 itu. Nah di PP 78 itu memang disebutin kalau kenaikan upah itu ya berdasarkan inflasi dan produktivitas. Makanya ya wajar-wajar aja. Nah dulu pertimbangannya seperti apa ya tinggal pembentuk peraturannya seperti apa. Itu loh kalau terkait buruh minta lebih. Ya, karena di PP 78 itu disebutin bahwa upah itu berdasarkan kebutuhan hidup, inflasi, dan produktivitas. Kalau bahasa di situ sih sebenarnya pertumbuhan ekonomi sih. Ya, berbicara tadi PP 78 sendiri ya. Teman-teman kan sadar sendiri ya untuk dari beberapa tahun ke belakang itu minta dicabut untuk PP 78, tapi sekarang malah dijadikan sebagai guidance untuk diterapkan malah. Berarti kan secara tidak langsung menerima PP 78. Berarti sekarang sudah tidak ada tuntutan untuk mencabut PP 78. Iya, bukan menerima sebenarnya ya. Karena emang peraturan pelaksananya yang bisa dipakai kan itu sampai saat ini. Gitu. Terus saya nyambung tadi yang belum saya sampaikan terkait tadi terus pengusaha menyatakan idealnya bahwa kenaikan itu sesuai inflasi daerah masing-masing. Nah, fakta per hari ini, contoh nih Kabupaten Bekasi dan daerah lain ditetapkan berdasarkan PP 36, gitu kan? Saat ini nih, makanya Kabupaten Bekasi tidak mengalami kenaikan. Nah, di PP 36 itu diatur sekarang kalau kenaikan upah itu kan berdasarkan upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi atau PDB mana yang lebih tinggi, gitu kan? Jadi kan pilihan tuh, ditambah inflasi atau PDRB, atau pilihan inflasi atau PDRB yang lebih tinggi, dikali lagi sama konsumsi per kapita, dikurangin UMK, dibagi batas atas dikurangin batas bawah dari konsumsi per kapita tersebut. Artinya apa? Yang disampaikan oleh pengusaha tadi itu sudah nggak sesuai dengan PP 36. PP 36 itu seandainya dipilih aja salah satu antara inflasi atau PDRB, taruhlah inflasinya yang lebih tinggi gitu ya, 1% tuh. Nah ntar masih digerus lagi tuh 1%-nya itu digerus sama apa? Digerus sama batas atas dikurangin UMK tahun berjalan, dibagi batas atas dikurangin batas bawah. Artinya akan kurang dari inflasi daerah tersebut. Itu real fakta. Makanya yang menyebabkan kabupaten nggak naik itu gitu. Itu artinya kan kembali kalau saya mau bahasanya apa ya, komitmen yang dibutuhin ini gitu. Tapi sekarang mungkin asumsinya tidak ada komitmen ya di sini ya. Oke, next saya ke pertanyaan selanjutnya nih, Bung, ya kan. Di pandemi ini kan juga kita masih belum berakhir nih. Masih dalam masa-masa yang memang transisi, PPKM pun masih naik turun ya, Bung ya. Tetapi alih-alih perekonomian mulai bangkit. Nah, apakah etis jika kenaikan upah seakan dipaksakan? Dan banyak perusahaan yang tidak mampu untuk membayar gaji karyawannya gitu loh. Ya kan banyak sekali kan sekarang nih perusahaan yang memang aduh jangankan nih kita untuk naik gaji, untuk survive aja tuh susah untuk saat ini karena apalagi kondisi pandemi ya. Apakah etis kita membahas masalah kenaikan upah untuk saat ini?
Ya. Gitu. Ya, sebenarnya bukan paksakan ya Mbak. Artinya memang kalau bicara tentang upah kan memang sudah berdasarkan regulasi, undang-undang sudah menyebutkan itu tiap tahun ada kenaikan. Walaupun memang sekarang kita fakta pahitnya tidak ada kenaikan. Nah kalau seandainya pun keberatan pengusaha terhadap kenaikan upah, sebenarnya mekanismenya ada gitu. Apabila perusahaan dianggap tidak mampu, tidak sanggup, ada mekanismenya gitu. Lalu mekanisme itu harus ditemui oleh perusahaan. Artinya memang sangat jelas kalau bicara tentang upah, ya sudah menjadi kewajiban perusahaan pada tiap tahun itu harus memberikan kenaikan pada perusahaan, pada karyawan. Ya walaupun memang kan di setiap perusahaan itu diatur tentang peraturan kerja ya, PKB ya. Itu kan sangat jelas mengatur. Walaupun memang menjadi rujukan dasar di UMK, di setiap tahun ini untuk pekerja 1 tahun itu diatur secara jelas tentang rumusannya, gitu kan. Jadi itu sudah menjadikan dasar setiap tahun harus ada kenaikan upah. Nah tentang hal tadi bahwa perusahaan dianggap maksa, ya bukannya maksa, regulasinya harus diikutin gitu kan. Tinggal nanti dianggap tidak mampu atau seperti apa ya, ikuti mekanisme yang ada gitu. Seperti itu mungkin itu tambahin. Ya kalau tambahan dari saya, kita paham Bu dengan kondisi pandemi yang Ibu sampaikan tadi. Tapi kan kita juga nggak bisa mengeneralisir permasalahan tersebut. Yeah. Kita kan harus fair nih, bahwa pandemi ini menyebabkan banyak perusahaan yang menjadi terbebani, yes. Tapi juga tidak semua kalangan usaha itu kalangan usaha itu terdampak oleh pandemi. Contoh yang paling konkret nih, kalau bicara alat kesehatan, survei mereka masker laku keras. Malah luar biasa ya. Iya, bicara makanan minuman tetap normal gitu. Nah artinya tidak bisa peraturan itu dibuat untuk generalisir semua tidak naik, enggak. Tetap harus punya kebijakan adanya kenaikan. Permasalahan mampu dan tidak mampunya nanti itu akan kembali di internal perusahaan, akan kembali dalam ranah bipartit. Dan serikat pekerja itu, kita bukan serikat pekerja yang pokoknya kalau memang tahu kondisi perusahaan kita lagi nggak juga nggak bakalan mereka maksain diri untuk minta naik gitu. Tapi kalau memang kondisi perusahaan bagus juga jangan perusahaan terus berlindung pada aturan gitu. Nanti kalau di generalisir kan bahaya, itu sih. Mungkin ini adalah salah satu alasan yang kemarin kenapa dari teman-teman serikat pekerja ini untuk memisahkan antara UMK dan UMSK. Jadi mungkin di situ adalah dia ada perbandingan sektor-sektor ya antara kemampuan masing-masing perusahaan gitu. Tetapi sekarang UMSK sendiri kan sudah ditiadakan ya Bung ya, sudah dilebur menjadi UMK. Nah ini yang bagaimana nih kelanjutannya? Apakah menerima saja untuk masalah UMK, UMSK, sementara itu adalah sebagai guidance antara pemisah untuk yang mampu dan tidak mampu perusahaan itu sendiri kan gitu kan? Oke, berdasarkan sektor-sektor. Oh ya, nggak mungkin seperti yang tadi Bung Mujito sampaikan. Oke, sektor otomotif nggak bisa kita samakan dengan sektor AI misalnya, seperti itu kan? Karena dari segi kemampuan perusahaan pun kita tidak bisa memaksakan, kan seperti itu ya. Tetapi sekarang dengan dileburnya seperti itu nih UMSK ditiadakan, berarti semuanya harus mau tidak mau ya harus mampu dengan batas minimum segitu gitu gajinya yang dikatakan sekarang UMK lah ya. UMK-nya jadi perusahaan mau tidak mau, sanggup tidak sanggup ya harus gitu kan untuk batas minimumnya, bukan seperti itu. Atau mungkin ada solusi lain, misalnya contoh seperti ini nih Bung, Pak Mujito. Kan sekarang batas UMK adalah untuk yang sebelum 1 tahun. Nah, setelah itu kan bisa diatur di struktur skala upah masing-masing perusahaan yang regulasi menjelaskan di Permen 1 2017. Nah, apakah itu menjadi salah satu solusi untuk kondisi saat ini untuk upah-upah sendiri? Jadi jangan teriak-teriak di UMK saja, tetapi kita lebih ke teriak-teriak di struktur skala upah gitu lah. Bagaimana pendapatnya? Ya, kalau bicara kan tadi kan pertanyaan Bu Neng kan terkait hilangnya UMSK sekarang. Apakah itu bisa struktur skala upah itu bisa jadi jawaban gitu ya? Ya kalau bicara jawaban masih nggak bisa jadi jawaban, karena bedanya tuh yang paling krusial itu adalah kalau UMSK itu sifatnya kan keputusan dari gubernur dan sifatnya global. Di saat itu ditetapkan dan diputuskan, maka itu menjadi kewajiban oleh si pengusaha. Meskipun ada beberapa perusahaan yang tidak mampu, nanti kan bisa dibahas juga. Kalau peraturan yang lama itu ada penangguhan. Kalau yang lama,
Artinya kalau perusahaan nggak mampu bisa ditangguhkan. Tapi kalau struktur skala upah itu kan sifatnya kan kesepakatan di internal perusahaan. Artinya belum tentu pas ngebahas struktur skala upah itu semuanya mampu dan semuanya bisa. Sampai hari ini pun turunan struktur skala upah dari Ciptaker itu sendiri juga belum ada. Adanya itu struktur skala upah yang nomor 1 tahun 2017 itu yang lama. Itu masih belum diperbaharui ya. Belum ada pembaruan. 2017 itu implementasi itunya aja sulit gitu. Pelaksanaannya belum ada. Apa mungkin karena kita kurangnya edukasi gitu terhadap dari pemerintah ke pengusaha, baik ke pengusaha maupun ke serikat pekerja gitu terkait struktur skala upah. Padahal struktur skala upah ini adalah salah satu jawaban mungkin kan. Karena kan tadi seperti yang Pak Mujito sampaikan, kembali ke perusahaan masing-masing berdasarkan kemampuan gitu kan ya Pak Bakri. Betul. Gitu. Nah, apakah struktur skala upah ini adalah sebuah jawaban yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk masing-masing perusahaan gitu? Ya, kalau tadi dikatakan apakah struktur skala upah menjadi jawaban, ya kalau menurut pandangan kami belum tepat gitu. Karena kalau struktur skala upah lebih bicara tentang personal pekerja terhadap bagaimana kinerjanya yang diatur di tiap-tiap perusahaan berdasarkan Permen 1 2017. Sementara kalau tentang UMSK ini kan lebih ke arah global terhadap sektor industri, sektor industri. Nah, kenapa perlu adanya sektor industri? Ya, jelas adanya perbedaan tentang pendapatan per tahunnya tiap-tiap perusahaan. Yang tadi Bu Neng sampaikan bahwa nggak mungkin dong sektor otomotif disamakan dengan sektor makanan seperti itu. Yang jelas-jelas pendapatan pun berbeda. Artinya disinilah menjadi perbedaan berdasarkan kalau kita sebut KBLI ya, kelompok klasifikasi baku lingkup industri, yang mana sangat jelas sekali. Nah, inilah kita masih meyakinkan bahwa UMSK itu seharusnya masih ada, apalagi di Bekasi sangat jelas. Nah, perlu diketahui memang berdasarkan data yang kita punya, dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi kurang lebih 7.000 perusahaan itu yang mengikuti atau yang ada sektor berdasarkan KBLI itu baru 1.761 gitu kan. Sangat ya jauh sekali dari 7.000, sementara yang ada 1.961 ini yang terdaftar sebagai perusahaan industri berdasarkan KBLI. Nah, sisanya kemana? Ini kan menjadi hal yang perlu kita cari tahu tentang bagaimana ternyata ya sektor industri ini sangat penting untuk membedakan tadi gitu. Oke, berarti tetap ya untuk UMSK sendiri masih diperjuangkan. Masih diperjuangkan. Walaupun secara ketetapan dari pemerintah itu dileburkan. Tetapi dari teman-teman serikat pekerja masih mengadakan upaya-upaya hukum. Betul. Oke, luar biasa ya. Baik, ini balik lagi ke Jawa Barat ya. Pak Bakri maupun Pak Mujito ya kan, iklim upah Jawa Barat yang lebih stabil diharapkan bisa membantu investor ya bertahan di Jabar di tengah persaingan yang semakin sengit. Luar biasa ya sengitnya sekarang tuh untuk persaingan di dalam perekonomian. Oke, tidak hanya dengan negara lain namun juga dengan daerah lain. Nah, isu relokasi pun sempat muncul. Betul kan? Ya, akibat perbedaan upah antar daerah. Nah, di Indonesia, apakah buruh tidak melihat ini sebagai pertimbangan? Atau bagaimana jika pengangguran semakin banyak karena minimnya investasi atau investor itu memang dia lebih ke cari yang memang tempat-tempat dengan harga lebih murah gitu secara salary untuk karyawannya. Gitu. Upah di Kabupaten Bekasi naik upah paling tinggi itu saya lupa lah, entah tahun 2012 itu hampir 30%. Pertanyaannya simpel, dari 2012 sampai hari ini gara-gara naik upah 30% itu ada berapa perusahaan yang udah relokasi? Itu aja, simpelnya itu. Itu yang paling simpel tuh itu. Oke, artinya kan asumsinya 30% pun nggak ada masalah gitu ya. Artinya yang paling simpel itu bahwa relokasi perusahaan itu bisa dipastikan bukan karena upah, bukan karena kenaikan upah. Itu. Terlebih Bekasi ring 2 gitu ya. Iya, kalau saya menjawab tentang relokasi ya Mbak. Artinya saya pernah membaca dalam sebuah tulisan di redaksi tentang Jawa Barat, khususnya industri Jawa Barat, bahwa untuk tahun ini emang sebagian besar perusahaan di Kabupaten Bekasi berdasarkan hak guna bangunan itu udah mendekati masa habisnya gitu. Akan sewanya 30 tahun gitu kan. Artinya
ada beberapa perusahaan yang memang hak gunanya sudah habis, dia relokasi keluar gitu. Artinya bukan sama sekali bukan karena alasan upah gitu. Cuma hak guna bangunnya sudah selesai, sehingga dia relokasi kan gitu. Untuk mencari daerah-daerah yang mungkin buat perusahaan itu cocok seperti itu. Ini sama sekali bukan karena adanya upah tinggi sehingga mereka relokasi. Oke. Luar biasa ya. Baik teman-teman dari regional kawasan yang sudah gabung di Zoom meeting, ya silakan bagi yang mau bertanya di live chat. Mumpung kita masih ada Pak Bakri dan Pak Mujito ya. Yeah. Ini sudah ada nih Pak yang bertanya. Nah, KSPI juga mendesak agar upah minimum sektoral atau kabupaten atau kota UMSK tetap diberlakukan baik UMSK 2021 maupun 2022. Mereka juga mendesak agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Bagaimana menanggapi terkait Omnibus Law Cipta Kerja dihapus saja gitu. Udah pasti seneng banget ya. Memang harapan kita biar dihapus. Oke, membandingkan stimulus dari pemerintah yang terasa berbeda antara untuk pengusaha maupun pekerja. Misalnya pengusaha, insentif PPH orang dan badan, relaksasi kredit dan lainnya. Sementara itu bagi pekerja, bantuan sosial serta bantuan subsidi upah BSU relatif sedikit. Bagaimana menanggapi hal ini agar BSU juga merata? Nah, belum nangkep ya pertanyaannya. Pertanyaan belum nangkep saya. Ya, jadi ini membandingkan stimulus dari pemerintah yang terasa berbeda nih antara pengusaha maupun pekerja. Misalnya pengusaha insentif PPH orang dan badan, PPH ya. Dan bicara PPH orang dan badan. Nah, relaksasi kredit dan lainnya. Sementara itu bagi pekerja bantuan sosial serta bantuan subsidi upah BSU relatif sedikit. Bagaimana menanggapi hal ini agar BSU juga merata? Jadi maksudnya kan tadi ada relaksasi terhadap PPH untuk perusahaan. Nah, sementara ada BSU untuk pekerja. Nah, bagaimana supaya merata gitu? Mungkin secara persentase kali ya atau bagaimana nih? Apakah sudah ada kita upaya-upaya bantuan subsidi upah kan? Iya, bantuan subsidi upah itu supaya merata. Jadi misalnya gini, mungkin ya maksudnya adalah perusahaan kan mendapatkan relaksasi di dalam PPH. Sementara pekerja mendapatkan BSU. Nah, dikombin supaya merata. Mungkin maksudnya seperti itu. Apakah kita sudah ada gitu untuk ke pemerintah upaya-upaya untuk masalah BSU ini? Nah, Mas Bakri itu ya, kalau tentang relaksasi tentang PPH 21 ya memang sudah jelas terrealisasi di tiap-tiap perusahaan ya Pak. Cuman kalau tadi membandingkan tentang bantuan tadi BSU ya bantuan subsidi upah, ya setahu kami di Kabupaten Bekasi ini belum terrealisasi secara merata gitu. Inilah yang menjadi pertanyaan kita, kalau toh itu menjadi bantuan pemerintah terhadap kepedulian buruh tentang upahnya, sejauh mana realisasi itu atau sosialisasi kepada siapa gitu kan? Ini kan yang selalu diklaim oleh pemerintah, kita sudah melakukan BSU bantuan subsidi upah, cuman apakah tepat sasaran atau tidak? Artinya memang sejauh ini kita belum melihat bahwa BSU itu bisa dirasakan oleh buruh secara merata tentang adanya subsidi upah. Ya, nah itu kan tadi yang dipertanyakan juga ya sama audiens kita. Nah, apakah sudah ada upaya nih untuk dari Serikat Pekerja sendiri ke pemerintah terhadap BSU ini gitu loh? Apakah BSU ini bisa nggak sih dilakukan secara merata saja, nggak tebang pilih seperti yang tadi Pak Bakri sampaikan kan? Yang sudah terjadi di lapangan adalah BSU ini hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, mungkin harapannya adalah BSU ini kalau memang tujuannya untuk buruh merata gitu loh, seperti hanya untuk pengusaha, atau pengusaha juga PPH juga merata kan begitu. Apakah upaya itu sudah ada disampaikan? Salah satunya mungkin itu yang akan jadi terobosan dari Serikat Pekerja. Ya sebenarnya sih kalau bantuan subsidi upah itu kita belum sampai konsen ke sana Mbak ya. Artinya memang kalau bicara tentang bantuan kayaknya lebih ke arah konotasi bahasanya itu kayaknya kurang enak didengar gitu. Sementara kan kalau bicara tentang upah, sekali lagi upah itu buat kami bagaimana upah itu berkeadilan dan layak kan gitu kan. Betul. Sekali berkeadilan dan layak. Bicara tentang layak ya kita jelas berdasarkan kebutuhan hidup layak sebagaimana memang regulasi di Undang-Undang 13 menyebutkan tentang 64 komponen gitu kan, walaupun memang tuntutan kita masih 86 komponen kan seperti itu. Artinya ya berangkat dari tentang upah ya kita lihat dari kelayakannya. Kalau bantuan itu berarti kan namanya bantuan sekedarnya Mbak.
Betul. Sekedarnya artinya ya inilah yang dibantu. Buat kami itu tidak masuk kategori untuk mencukupi kehidupan hidup buruh. Nah, makanya kita sama sekali tidak fokus ke sana, lebih karena bagaimana peningkatan upah buruh itu menjadi upah yang layak dan berkeadilan. Nah, kenapa ini tetap kita perjuangkan? Ya jelas di amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Hak tiap-tiap warga negara mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Arti jelas. Ya kalau BSU itu tidak menjawab sebagai upah layak, sangat jelas sekali. Jadi hanya sekedar saya ngebantu kasarnya seperti itu. Karena kondisional lagi kondisional pandemi, gitu. Iya. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang ada pemotongan gaji dan sebagainya. Betul. Karena kompensasi pandemi aja. Iya, kalau itu mungkin masih bisa dipertimbangkan sebagai bentuk bantuan temporer ya sementara. Karena memang kondisi saat ini kita menghadapi pandemi Covid. Tapi kan pertanyaannya, apakah semua perusahaan itu dapat? Kan itu ya enggak, gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita, gitu Mbak. Oke, baik Mas, semakin luar biasa nih Pak ya di penghujung. Oke, baik untuk teman-teman yang masih join di Zoom meeting kita, bagi yang mau bertanya, saya persilakan untuk di live chat kembali. Oke, Pak Bakri, Pak Mujito, saya ada pertanyaan selanjutnya nih. Baik. Banyak perusahaan besar yang gulung tikar nih Pak, karena pendapatan dan pengeluaran mereka tidak sebanding. Nah, salah satunya gaji karyawan gitu. Bagaimana nih dari serikat pekerja menilai ini? Karena kan banyak kan ini yang perusahaan-perusahaan yang sudah ada nama, bahkan mereka sudah hype banget ya. Kita sudah tahu lah beberapa perusahaan yang sudah ada nama, tenar, tetapi ternyata harus gulung tikar karena mereka tidak mampu membayar upah karyawan gitu. Nah, bagaimana nih kacamata dari serikat pekerja? Ya, kalau dibilang itu ada perusahaan yang gulung tikar gitu ya. Gulung tikar karena bayar upah tinggi. Membayar upah tinggi. Justru pertanyaan baliknya kan gini, sebenarnya beban labor cost terhadap perusahaan berapa sih? Nggak akan kok beban labor cost perusahaan itu lebih dari 10% gitu. Rata-rata juga malah paling itu kisaran cuma 3-5% atau 3-6% labor costnya perusahaan ya. Di tempat saya sendiri tuh labor cost ini kalau khusus ngomong gaji ya, ini belum kita berbicara dari omset dulu atau dari margin atau kita berbicara udah omsetnya sekian terus diambil labor cost, overhead. Saya ngambil dari omset yang paling gampang gitu. Artinya ini cuma baru ngomongin upah pokok sih emang, belum ngomongin dan tunjangan-tunjangan. Itu aja nggak ada 1% kok. Kok dibilang upah itu berat bagi perusahaan-perusahaan itu, apalagi bilang ada yang kolab karena beban upah itu. Tapi kalau perusahaan kolab emang karena pandemi bla 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 itu masih masuk akal. Kami masih mengerti itulah. Yang akhirnya upah menjadi beban gitu lah. Artinya karena pandemi ini mungkin pekerjaan menjadi berkurang, produksi menjadi berkurang gitu ya. Akhirnya upah itu menjadi beban. Nah, kalau itu kan regulasi juga udah mengatur itu, regulasi udah menyediakan itu. Kalaupun terjadi permasalahan apapun ya tinggal kembali kita berpijak kepada peraturan yang ada. Itu aja. Ya, jelas. Oke, ini ada pertanyaan dari M. Nur Fahruroji. Katanya ya, apakah perlu upah nasional? Nah, upah nasional berarti penyetaraan ya. Jadi secara Indonesia sama gitu upahnya atau bagaimana nih? Karena pertanyaannya apakah perlu upah nasional? Jawabannya sih simpel, kalau sampai tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu ya, berarti masih balik ke masing-masing daerah. Ya, karena masing-masing daerah punya pendapat yang berbeda-beda. Gitu. Betul. Oke, ini sebelum saya tutup nih Pak Bakri maupun Pak Mujito, ada satu ini pendapat ya. Sebagai pendapat dari audiens, karena setelah ini saya akan tutup untuk live chat dari audiens ya. Pendapatnya adalah dari Bapak Hari Darmono, perlu tapi pakai batas atas. Maksudnya tadi menyikapi dari pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah perlu upah nasional. Nah, ternyata ada ditanggapin ya sama audiens lainnya, yaitu perlu tapi pakai batas atas. Bagaimana nih dari Bu Mujito nih? Maksudnya gimana nih? Perlu tapi memakai batas atas.
Ya, artinya kan kalau perlu dengan batas atas itu diimplementasikan sekarang. Cuman bahasanya itu beda. Makanya ada UMK di daerah sana itu kan terendahnya segini, UMK tertinggi kan segini, itu kan range. Iya, itu artinya secara nggak langsung itu sudah diimplementasikan dengan bahasa yang berbeda. Nah itu yang ideal sekarang sebenarnya. Oke, tapi secara ini untuk saat ini nggak perlu lah ya nasional ya, itu dari pendapat Serikat Pekerja. Iya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan nih untuk Pak Bakri maupun Pak Mujito ya. Nah, pertanyaannya simpel nih Bang. Jadi kami tuh pengen tahu nih, bapak-bapak ini kan adalah bagian dari perundingan tentang upah ya, terutama di Kabupaten Bekasi. Nah, boleh dong disounding untuk hasil meetingnya itu sebenarnya seperti apa sih, sampai ada putusan, sampai ke sekarang harus ada putusan MK lah, harus ada rekomendasi dari bupati lah, terus ada dibalikin lagi tuh dari gubernur, balik lagi. Kita tuh saya lihat dari kemarin tuh teman-teman dari Serikat Pekerja itu aksi itu juga udah pertama di Pemda, terus balik ke Gedung Sate ya di tempatnya Pak Gubernur, terus udah balik lagi ke Jakarta, ke pusat, terus balik lagi di daerah masing-masing. Nah, ini boleh dong disounding ke kami gitu ya, untuk di teman-teman jurnal kawasan. Apa sih hasil dari meeting itu sampai bisa blunder seperti ini gitu loh. Dan perjalanannya seperti apa? Iya. Gitu. Boleh siapa bisa sampaikan? Iya, mungkin nanti tambahin Mas juga ya, Mujito. Pertama tentang perjalanan, tentu lebih ke arah perjalanan DPK ya. Betul. Perjalanan DPK yang pasti sebelum kita berangkat ke UMK 2022, sebenarnya kita masih dalam proses tentang UMSK 2021. Baik. Yang karena memang menurut pendapat kami tadi tentang status quo Undang-Undang 11 2020, kita berpendapat masih adanya UMSK tahun 2021. Artinya pasca Undang-Undang 11 2020 disahkan per 2 November, kita tuh sudah melayangkan, langsung membahas seling 2 minggu kurang lebih, pembahasan tentang UMK 2021. Artinya itu masih ada pembahasan, dan itu pun dihasilkan berdasarkan rapat DPK sebesar 6,51. Nah, lepas dari itu ternyata pun di kawan-kawan Jawa Timur pertanggal 26 November pun melakukan hal yang sama, dan ada keputusan UMSK. Oh, ada UMSK di Jawa Timur. Ada UMSK di Jawa Timur saat itu. Nah, sehingga inilah yang mendorong kita bahwa sebelum kita bicara UMK 2022, kita selesaikan dulu UMSK 2021. Yang menurut pandangan masih ada. Kenapa tadi triggernya ada di Jawa Timur gitu kan? Triggernya Jawa Timur saja bisa. Jawa Timur bisa, karena memang patokan ada di undang-undang sebelumnya. Artinya kita melakukan proses-proses sehingga kita mengirim surat kepala-kepala dinas untuk meminta pembahasan tentang UMSK 2021. Kurang lebih sampai 4 kali kita melakukan memberikan surat permintaan rapat dan tidak digubris gitu. Ya kita nggak tahu lah, alasannya selalu pandemi gitu kan. Walaupun kita pahami saat itu pandemi, tapi paling nggak dengan etikat baik kita untuk melakukan proses pembahasan kan bisa melakukan Zoom meeting gitu kan. Ya sederhana kami seperti itu. Nah itu pun diulur-ulur, tidak ada pertemuan, sehingga saat itu ada pertemuan kita diundang pasca untuk sosialisasi tentang PP 36 2021. Jadi seakan-akan nunggu dulu turunan nanti pelaksanaannya nih kan. Oke, turunan dari Undang-Undang 11. Iya, dulu untuk pengupahan. Turun dulu kita baru diundang gitu kan. Ya, karena aturannya dibikin dulu. Iya, baru dibahas lah itu. Sehingga ya buat kami ya karena emang ini bagian dari kita untuk ikut hadir, kita mendengarkan lah, walaupun kita bantah, kita tetap masih menggunakan undang-undang sebelumnya. Ya artinya proses itu berjalan sampai dengan kita mencoba merubah strategi segala macam tentang oke lah kalau ini dianggap susah segala macam, kira-kira apa sih solusinya gitu. Kalau kira-kira susah gitu, akhirnya ya kita coba ya melakukan lobby sampai pendekatan dan bertemu dengan bupati ya. Karena memang ya lucu sekali gitu Mbak, bupati kita yang sebelumnya oke, kita paham gitu kan, tiba-tiba ganti bupati baru gitu kan. Dari awal lagi putus lagi, sehingga akhirnya terus waktu berjalan ya sampai dengan kemarin waktu pas bulan November kita sama sekali belum selesaikan UMSK sehingga munculnya UMK. Ya sebenarnya buat kami kalau melihat tentang regulasi saat ini, tanpa adanya rapat DPK pun pasti hasilnya mengikuti PP 36 gitu kan. Jadi ya seakan-akan rapat itu hanya sebagai formalitas saja.
Karena memang semua sudah didesain harus seperti ini gitu. Jadi nggak ada pembahasan gitu. Rapat itu kita hanya masing-masing unsur hanya sekedar mendengarkan ini loh undang-undang seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah buat kami sebenarnya makanya sikap kami saat itu kita tidak mengikuti rapat. Berarti sifatnya itu bukan perundingan, tetapi bukan lebih ke sosialisasi, mendengarkan pendapat apapun disampaikan pendapat masing-masing unsur intinya nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Jawabannya adalah PP 36. Nah, terjadilah saat itu. Tapi kita tetap berupaya, kita lakukan cara-cara lain sehingga keluar rekomendasi. Nah, adapun rekomendasi yang kita sampaikan, walaupun memang instruksi kami organisasi 7-10%, tapi kita melihat berdasarkan tetap tadi regulasi sebelumnya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi gitu kan. Karena kita masih melihat dua komponen ini menjadikan dasar kenaikan upah tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Makanya kita munculkan rekomendasi angka 5,51 yang kita serahkan kepada Bupati agar disampaikan kepada Gubernur. Nah akhirnya ternyata ya kembali karena ini suatu hal yang sudah dibuat sedemikian rupa gitu kan, sehingga ya semuanya garis lurus ke atas ikutin PP 36 sampai Gubernur menyatakan UMK 2022 berdasarkan PP 36. Itu menjadi permasalahan kita. Itu singkatnya. Jadi singkatnya itu sudah berbagai macam perundingan, ya kan? Dan sampai akhirnya PP 36 itu dirilis. Iya. Bukan kita mengacu terhadap UMSK lagi, tetapi sekarang udahlah UMSK kita dianggap tidak ada gitu. Dulu atau dianggap sudah selesai saja? Kalau buat kami sih belum selesai. Karena hot lah ya. Justru kami ingin disampaikan dalam forum ini kita menyampaikan kepada pemerintah yang saat itu memberikan ya bukan janji lah tapi penjelasan tentang masih bisa segala macam ya, ini yang mau kita coba ingatkan kepada pemerintah, termasuk Pak Bupati yang saat itu meyakinkan bahwa ya kita akan membantu tentang kebutuhan buruh Bekasi khususnya kabupaten terhadap adanya upah sektoral, walaupun bahasanya saat itu kita rubah lebih ke arah upah kelompok industri gitu kan, karena memang kita masih orientasinya adalah kelompok industri. Nah ini kita masih meminta kepada pemerintah sampai dengan akhir tahun ini, karena ini masih masih berjalan kalau lebih waktu sebelum akhir Desember, kita masih meminta komitmen, sekali lagi komitmen yang disampaikan oleh pemerintah terhadap adanya upah kelompok industri, dalam hal ini ya pengganti dari UMSK tahun 2021. Perbedaannya itu apa tuh Pak Bakri? UMSK dan upah kelompok industri ini, perbedaannya di mana? Ya, apakah hanya berbeda untuk masalah kata saja, tetapi implementasinya sebenarnya sama yang dimaksud serikat pekerja, atau memang ada perbedaan secara teknis? Ya, kalau secara perbedaan bahasa jelas ya, kata-kata jelas. Cuman kalau bahasa lebih spesifik kita sampaikan UKI ini ya tadi berdasarkan analisa kita. Yang kita lakukan analisa dari satu tahun berjalan itu melakukan analisa. Tadi patokan kita dari kelompok KBLI. KBLI dulu, kalau industri KBLI klasifikasi baku lingkup industri. Sebagaimana tadi sampaikan, 7.000 perusahaan di Kabupaten Bekasi, ya tentunya ini pasti ada perbedaan industri dong gitu kan. Ya makanya dari analisa kita menemukan beberapa kejanggalan gitu, yang perlu ada perbaikan-perbaikan. Dan kita ingin membuktikan bahwa selama ini serikat pekerja tentang bicara UMSK kita tidak pernah pokokeh gitu kan. Kita selalu berdasarkan analisa, survei pasar segala macam, bahkan data-data yang kita kumpulkan baik dari BPS maupun dari Menteri Perindustrian yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah inilah yang menjadi yang disayangkan oleh kami pada saat kita ingin mencoba mendiskusikan kepada kawan-kawan Apindo, ini tidak direspon dengan baik gitu. Padahal harapannya oke lah kita tidak masuk dalam forum meeting resmi, tapi kita diskusi kecil lah, kita bicara tentang bagaimana perusahaan yang ada di industri Bekasi ini ya berdasarkan pemikiran kita bersama gitu. Nah, ada kejanggalan yang kita temukan, kita diskusikan mau solusinya seperti apa. Nah, ini yang kita nggak pernah ketemu nih Mbak, kita nggak pernah duduk bareng oleh kawan-kawan perwakilan perusahaan gitu kan, tentang bagaimana memikirkan perusahaan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, yang menurut kami ada beberapa hal yang perlu dirapikan, ya diperbaikin gitu. Makanya UKI ini sebenarnya kita ingin menjawab cara data dengan detail gitu. Jadi nggak lagi yang ada kekhawatiran Apindo segala macam atau perwakilan perusahaan bla bla bla. Kita ingin buktikan itu gitu. Tapi kesempatan kita ingin membuktikan itu tidak ada ruang. Ya, sehingga ya sampai saat ini ya masing-masing punya versi kan gitu kan. Makanya kalau buat kami sebenarnya secara umum bicara tentang Dewan Pengupahan, kita bicara tentang nasib upah yang ada di Kabupaten Bekasi tentang seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Bekasi. Entah itu pekerja yang ada di serikat pekerjanya maupun serikat perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya kan gitu. Artinya kita melihat itu secara global. Nah, ini kan perlu pemikiran bersama antara perwakilan
pekerja atau serikat pekerja dengan perwakilan perusahaan. Kan nah, gitu. Bukannya selama setiap tahun sebelum ada Undang-Undang 11 pun memang setiap tahun selalu berunding kan Pak Bakri, ya kan? Yang ditengahi oleh pemerintah. Betul, tapi tidak pernah ada kesepakatan, Mbak. Karena mungkin belum ada standarisasinya. Seperti apa? Iya, sebenarnya gini, makanya ya buat kami ingin mengajak dalam konteks, yuk kita diskusi bareng, gitu kan? Apa sih yang menjadikan kekhawatiran dari kawan-kawan perwakilan perusahaan terhadap UMSK yang selama ini dianggap kok selalu naik dan selalu dianggap besar gitu kan? Kita kan nggak pernah tahu pemikiran mereka. Hanya tiba-tiba serikat pekerja atau buruh minta naik ke besar. Mereka kan nggak tahu dasarnya. Padahal kita ingin menyajikan itu. Nih dasar kami seperti ini. Ini data sumber kami dari sini. Yuk kita diskusi bareng gitu. Nah ini nggak pernah ketemu. Ya artinya bicara tentang tadi UMSK. Ya, kita masih merasa yakin tentang bagaimana ya UMSK masih menjadi tugas kawan-kawan DPK untuk segera dirapikan gitu, untuk segera dipertahankan karena nggak logis juga buat kami khususnya di Kabupaten Bekasi upah itu dipukul rata melalui UMK itu buat kami seperti itu. Jadi ya inilah yang nantinya akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang menjadi kekhawatiran kita seperti itu. Mungkin Bung Mujito mau tambahin. Oke, baik. Sebelum kita closing boleh Pak Mujito buat menambahkan? Ya, kalau tadi sih tambahan saya kan terkait perjalanan pembahasan upah. Iya, rapatnya hasilnya apa sih gitu kan di DPK ini kan? Ya, simpelnya sih kalau yang pengen saya sampaikan bahwa sampai hari ini di Kabupaten Bekasi itu kemarin juga udah kita sampaikan ke Pak PLT Bupati sama ke Pak Kepala Dinas juga bahwa sampai hari ini itu kita masih punya dua persoalan dan dua permasalahan. Yang pertama yaitu upah minimum sektoral tahun 2021 atau bahasanya yang terakhir itu entah upah di atas upah minimum atau upah kelompok industri. Dan UMK tahun 2022 yang sudah ditetapkan, tapi kami masih menolak itu karena ditetapkan berdasarkan PP 36. Nah, dari dua persoalan tadi itu kita udah sampaikan semua, konsep sudah kita sampaikan ke pemerintah dan ke Apindo pun kita juga pengen diskusi, pengen komunikasi, tapi kalau terkait UMSK tahun 2021 nggak mau sama sekali gitu kan. Konsep sudah kita sampaikan semua. Nah, lobby-lobby juga sudah dilakukan entah oleh DPK atau oleh pimpinan kami gitu loh. Tapi sampai hari ini itu masih belum ada solusi. Nah, yang dibutuhkan itu kan adalah apa ya bahasanya ya? Entah empati atau apa gitu loh, komitmen dari seorang ya dari pimpinan-pimpinan yang para pengambil kebijakan ini nih, tinggal peduli sama rakyatnya enggak gitu loh. Itu aja. Yang paling simpel contoh nih, tadi Bang sampaikan UMSK tahun 2021 gitu loh. Gubernur Jawa Timur bisa, dasarnya sama, ngomongnya sama, aturannya sama, gitu. Kenapa di Jawa Timur bisa dijabat kok enggak? Artinya karena faktor apa? Kalau mau ngomong aturan bukan karena aturan, kalau mau ngomong hukum bukan karena hukum. Buktinya Jawa Timur bisa. Sampai hari ini Gubernur Jawa Timur juga nggak pernah disanksi. Apakah mental mungkin maksudnya? Nah, itu apa ya? Itu yang kami tidak bisa jawab. Nah, kami berharap mungkin barangkali kalau bisa nyampe gitu kan, kami juga kalau bisa nyampe kami juga akan sangat berterima kasih banyak terhadap itu gitu. Nah, artinya yang dibutuhkan itu kalau sekarang itu kan konsep kami udah sampaikan segamblang-gamblangnya, sedetail-detailnya. Kalau memang ada yang dirasa keberatan dengan konsep tersebut, ya ayo kita diskusi gitu. Ayo kita ngobrol gitu bahwa keberatannya di mana gitu loh. Ketidakmampuannya ada di mana gitu loh. Nanti biar kita ketemu solusinya seperti apa. Ya, terus lobby-lobby juga udah dilakuin. Nah, tinggal mereka mau membuka mata hatinya enggak dengan persoalan yang real saat ini. Kalau emang udah nggak mau membuka hatinya, termasuk aksi-aksi juga udah dilakuin sampai hari ini gitu loh. Semua udah dilakuin. Iya, aksi-aksi sampai besok ya. Ketika memang besok masih tidak dilakukan atau misalnya tidak bergeming dari pemerintah, apa yang akan dilakukan selanjutnya, Bu? Pak Mujito bisa jawab. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Karena aksi terakhir itu adalah besok dan besok ada mungkin penentuan ya kan teman-teman sikap apa yang akan dilakukan ke depannya. Sebenarnya kalau dikatakan besok sebagai aksi akhir nggak juga, itu mungkin sebagai planning pertama kita. Kita rekening sampai tanggal 10 besok gitu kan.
Ya, tentang perlawanan, kita akan terus menyuarakan perlawanan kita, penolakan kita selama memang tidak ada hal-hal yang merubah dari pemerintah gitu kan. Karena sebenarnya begini, ini kan tadi tentang bagaimana kerelaan atau kepedulian pemerintah pengambil kebijakan. Oke lah, pusat mengambil kebijakan, harus kan dia melihat kondisi secara daerah dulu gitu. Berani nggak pemerintah daerah menentukan nasib buruhnya dan melihat kondisinya kan gitu. Jangan sampai nanti kena hal yang dipaksakan jadi merugikan semua orang. Buat kami seperti itu. Jadi kita akan terus melakukan perlawanan, kita akan menyuarakan baik yang sifatnya di lapangan sampai nanti ya dari pimpinan mengarahkan kita harus berbuat seperti apa, seperti itu. Oke. Baik, berhubung waktu yang sudah tidak memberikan kita untuk diperpanjang ya, karena sudah cukup jam 8:30. Ya, cukup malam juga. Padahal ini di live chat juga banyak sekali nih yang pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab nih, Pak Bakri, Pak Mujito. Mungkin next kita akan ketemu di session perbicaraan selanjutnya. Semoga sudah ada titik temunya ya untuk masalah-masalah pengupahan ini. Oke, closing statement ya dari saya, berarti dari teman-teman Serikat Pekerja membuka tangan ya untuk silahkan bapak-bapak dari Apindo maupun dari pemerintah, ayo kita duduk bareng, berdiskusi bareng masalah pengupahan ini. Seperti itu. Karena apa? Ini pasti blunder karena berbeda persepsi seperti itu ya. Oke, baik. Pemirsa dari Jurnal Kawasan, Pabrikas jadi YouTuber, itu aja hari ini dari kami. Saya ucapkan terima kasih untuk bergabung saat ini ya kan, dan untuk segala kesalahan saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan maupun pendapat-pendapat dari kami yang memang tidak berkenan untuk pemirsa semuanya. Dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.